Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi hujan, terpaksa saya ke kebun untuk, menurut saya ini penting sekali ya. Jadi beberapa waktu lalu misalnya teman-teman ada yang melihat postingan kita, ada berbagai macam jenis pembungkusan. Ada yang pakai net foam, ada yang pakai kertas aja, ada yang pakai bungkus nasi. Kalau kita perhatikan, jadi di tempatnya Pak Haji ini lahan kita ya, dataran rendah dengan kelembaban tinggi. Itu beliau sudah coba bermacam-macam. Nanti kita lihat langsung ke lapangan saja. Jadi di sini banyak bekas plastik net foamnya ya, sudah nggak beliau pakai lagi. Dan beliau memutuskan untuk pakai kertas saja. Jadi barusan kita ngobrol ini di dalam tadi mengenai fokus tentang pembungkusan. Saya pun sampai sekarang tetap memakai kertas nasi, tidak memakai net foam. Jadi kalau yang di kebun kita ternyata nggak bagus. Saya tidak bisa memberi keputusan tegas bagus kemana, tapi tiap-tiap daerah itu ternyata hasilnya beda-beda. Kayak kita yang ke Singkawang, tempatnya Pak Dokter Sayun, itu hasilnya bagus pakai net foam. Tapi yang di dataran rendah ya, terutama kelembabannya tinggi, gambut dan sebagainya yang airnya sering tergenang, saya pikir masih tetap harus pakai kertas nasi saja lah. Nah, ini kita lihat langsung ke tanamannya ya. Nah, ini boleh teman-teman lihat semua. Sekarang di tempatnya Pak Haji yang di Jalan Perdana tidak ada satupun yang memakai net foam, jaring bekas buah itu ya, bekas buah pir itu. Kemarin waktu video sebelumnya mungkin pernah kita lihat bahwa di sini banyak sekali memakai net foam itu. Tapi setelah beliau tinjau, lihat hasilnya, beliau malah banyak membuang hasil buahnya karena di jaring itu sering, karena lama ya, mungkin di sini lembab, jadi banyak ada lumutnya juga, terus banyak air yang ngendap di sela-sela jaringnya itu jadi hitam, udah busuk. Hasil buahnya tidak maksimal, banyak yang terbuang dibandingkan dengan yang dari kertas. Walaupun dari kertas semuanya tetap berisiko lah. Kalau kita dengan cara alami tidak main obat, itu tetap berisikonya agak lumayan, mungkin sekitar 5-10% kita masih buang. Kalau kita mau aman saja, sebelum kita bungkus itu kita semprot fungisida sama insektisida lah. Kita semprot baru kita bungkus, itu akan jauh lebih aman ya dari kebusukan, kena jamur dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri tidak pernah melakukan itu, tetap mendingan yang ini kita buang karena menurut saya pun tidak seberapa dan hasilnya memang sudah besar juga kita dari cara alami. Jadi kita nggak pernah menyarankan untuk menggunakan pestisida atau insektisida yang saya takutkan akan berbahaya. Jadi teman-teman semua, untuk yang di dataran rendah, dan semua sih dataran rendah ya, itu yang untuk kelembaban lebih tinggi, yang kelembabannya benar lebih tinggi, artinya untuk tanah gambut, rawa dan lain sebagainya yang banyak air tergenang gitu, tetap kita sarankan pakai kertas bungkus nasi lah, kecuali untuk daerah-daerah yang jawai, terus daerah Sambas mungkin agak lebih berpasir seperti itu, kelembabannya lebih sedikit. Tetap saya itu silakan kalau pakai net foam, karena kita kemarin lihat di tempatnya Pak Sayun itu yang di dekat pantai, ternyata pakai net foam hasilnya bagus. Tapi ya, atau yang di mana ya, Ngabang kemarin ya, tempatnya Mas NDS itu hasilnya bagus, tapi ternyata yang di dataran rendah hasilnya kurang bagus. Nah, ini teman-teman lihat semua, dan saya pikir untuk kebusukan sih tidak seberapa lah, tetap kita akan banyak di hasilnya kok.
Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Tapi teman-teman misalnya akan merubah, misalnya kita dari kertas akan kita rubah dengan menggunakan plastik putih saja atau menggunakan cara lain, pelan-pelan aja apa ininya. Jadi kita uji coba dulu skala kecil, baru diganti total seperti itu. Jangan langsung frontal penggantian dalam jumlah besar, nanti takutnya malah tidak berhasil ya. Oke, saya pikir itu aja teman-teman, saya sampaikan ya. Bila tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.